Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai pengerjaan modul 8 praktikum audit tentang siklus pendapatan dan beban. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Fadilatul Husna, NIM 1804389 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua, Gustian Arif, NIM 1804310 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Kintan Diandra Sabila, NIM 1804311 sebagai pemateri kedua. Dan saya sendiri, Maudiana Fahisa, NIM 1804320 sebagai moderator. Langsung saja kita persilahkan kepada Gustian Arif sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan hasil dari diskusi kami. Kepada Tian, waktu dan tempat dipersilahkan. Pemeriksaan terhadap bukti bank keluar terdapat hal sebagai berikut. Beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta rupiah. Beban perjalanan dinas dan akomodasi di kredit sebesar 60 juta. Proyeksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban. Selanjutnya jamuan dan representasi. Di debit sebesar 4.500.000. Perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Koreksi pembelian telepon genggam untuk petugas pajak dicatat pada perlengkapan kantor. Jamuan representasi di debit sebesar 20 juta. Pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Koreksi penjualan kardus berkas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi. Saldo laba di debit sebesar 10 juta rupiah. Kesejahteraan karyawan di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya dibacakan oleh pemateri 2. Setelah materi yang kedua akan saya lanjutkan gaji per klien 1.041.074.000, per auditnya 1.041.074.000. Kesejahteraan karyawan per kliennya 354.351.000, kreditnya 17.278.109. Per auditnya 337.072.891. Promosi per klien 200 juta 342 juta 40, debitnya 15 juta 910.000, per auditnya 216 juta 252.040. Perjalanan dinas dan akomodasi per kliennya 247.952.400, debitnya 80 juta, debitnya 80.000, kreditnya 60 juta, per auditnya 188 juta 32.400. Bensin per kliennya 168.587.770, debitnya 50.000, per auditnya 168.637.770. Jasa profesional per kliennya 20 juta, debitnya 400, per auditnya 20 juta 400. Asuransi per kliennya 20 juta, debitnya 1.750, per auditnya 21.750. Jamuan dan presentasi per kliennya 41.965.000, debitnya 24.500, per auditnya 66.465.000. Sumbangan per kliennya 21.500, per auditnya 21.500. Perlengkapan kantor per kliennya 75.351.500, kreditnya 4.500, per auditnya 70.851.500. Telepon dan fax dan pos 32 juta 32.500
500.600. Per auditnya 32.500.600. Listrik dan air per kliennya 12.500. Listrik dan air penyusutan 354.691.800. Per auditnya 354.691.800. Piutang tak tertagih debit 11 juta, per auditnya 11 juta, sewa 20 juta, 20 juta, debitnya 6.666.667, per auditnya 26 juta. Lain-lain per kliennya 19.877.545, debitnya 160.588.000, kreditnya 9.890, per auditnya 170.575.545, totalnya 2.630.694.255, total kreditnya 220.944.667, total kreditnya 91.668.109, total per auditnya 2.759.970.813. Pemeriksaan perhitungan PPh 1 pada SPT 1721 tahun 2018 terdapat perbedaan, oleh karena itu dibuat jurnal koreksi sebagai berikut. Utang pajak 21, Rp7.278.109 pada debit. Kesejahteraan karyawan Rp7.278.109 pada kredit. Koreksi atas perbedaan perhitungan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Jasa profesional terdapat pada debit sebesar 400.000. Utang pajak 23 sebesar 400.000 pada kredit. Koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo utang pajak penghasilan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dibuat pada 4 Juni 2021, diperiksa 6 Juni 2021. Lalu utang pajak pada halaman 127, utang pajak PPh pada per klien sebesar Rp28.568.359 dan parenya pada debit Rp7.278.109 dan pada per audit Rp21.290.250. Utang pajak PPh 23 pada per kliennya kosong. Lalu pada parenya terdapat pada kredit sebesar 400.000 dan pada per audit sebesar 400.000. Utang pajak PPh 25 per 29 per kliennya yaitu Rp983.066.800. Pada per auditnya sebesar Rp983.066.800. PPN keluaran pada per klien Rp17.806.503. Pada per auditnya sebesar Rp17.806.503. Lalu jumlah pada per klien keseluruhan sebesar Rp1.441.662 dan pada debit sebesar Rp7.278.109 dan pada kredit sebesar Rp400.000. Per audit Rp1.022.563.553. Terima kasih kepada Gustian Arif, Kintan Diandra Sabila, Fadilatul Husna yang telah menyampaikan materi tentang praktikum audit model 8.
Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.